Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para asatid, para sepuh tokoh masyarakat, sahibul bait, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita kumpul lagi untuk menjalankan pengajian rutinan mingguan kita yang insya Allah semakin kemari mudah-mudahan semakin besar rahmat yang Allah turunkan, semakin banyak ampunan yang Allah berikan, semakin banyak ilmu yang bermanfaat yang Allah tanamkan di hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bakal membahas satu surat yang mana surat ini sebenarnya cukup favorit juga di kalangan para imam sholat. Dia suratnya di juz amma, dia rada ya dibilang panjang kagak, dibilang pendek kagak, dan mudah untuk dihafal. Surat Ad-Duha. Lumayan banyak ya imam-imam ya baca surat Ad-Duha. Sebelumnya ini di sini ada live streaming juga ya. Masya Allah. Kita menyapa juga, ada yang hadir bukan hanya di tempat pengajian tapi juga ada yang dari mana tahu gitu ya, di rumah masing-masing dah. Pada ikut, pada hadir. Ada yang dari Jakarta atau mungkin di luar Jakarta. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Sebelumnya nih kita bentar lagi bakal masuk ke bulan Maulid. Nah, bulan ini di mana-mana dirayakan. Jangan jauh-jauh, misalnya anak kalau mau cerita pengalaman, kita pernah diundang kegiatan Maulid nih dari masjid yang gede-gede sampai musola-musola, surau-surau kecil di kampung-kampung. Ada yang sinyal nggak masuk, ada yang bukan hanya nggak ada sinyal, listrik nggak ada, aspal kagak ada, tapi maulid. Bayangin, mereka bawain gituan dari seberang tuh, kudu nyebrang, bawain apa namanya? Apa sih buat listrik nih? Jet set. Dia pasangin jet set, terus maulid, ceramah pakai mic begini. Padahal nggak ada listrik. Jadi waktu itu Anda nyebrang dari Kepulauan Riau ke Riau Daratan. Jadi beda provinsi. Nyebrang nyampe sono siang-siang naik kapal, kapalnya kecil gitu, nggak ada atasnya. Panasan, minta air es, kagak ada listrik ternyata di sono. Ini kejadian bener. Kita ke sono, maulid di sono. Ada maulid, Masya Allah. Nah ini satu nasihat buat kita bahwa peringatan Maulid ini harus kita jadikan momen untuk memperdalam lagi ma'rifat kita, rasa cinta kita, makin kenal lagi sama Nabi. Jadi kalau mau kayak nih Arifin nih mau bikin Maulid nanti, undang penceramahnya siapa? Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Wah enak, udah jelas. Pasti kita pulang dari situ nanti habis acara ada hal baru yang kita dapat. Ada pengetahuan baru tentang sosok Nabi yang bakal kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Kalau di sebagian tempat kita sangat disayangkan, udah kumpulin dana sumbangan sono sini, ngetok rumah-rumah ke masjid-masjid,
Nggak tahu pas lagi acara, pertama baca maulidnya bahasa Arab. Banyak yang nggak paham yang hadir. Kudunya mah yang ceramah paling nggak jelasin apa isinya atau bawain hadis, bawain sejarah, bawain kisah-kisah akhlak baginda Nabi biar orang pulang bawa sesuatu gitu. Ini enggak isinya maulidnya cuman itu doang. Baca katakan Simtud Duror, Maulid Tiba itu bukan cuma sebenarnya cuma maksud Anda di sini Anda ingin gambarkan itu bagus, itu berkah, itu Masya Allah turun rahmat. Tapi kita pengen ada sesuatu yang kita fahami yang bisa kita bawa pulang. Kalau baca Simtud Duror mah itu luar biasa. Turun rahmat, solawat itu ya Allah. Bisa dibayangkan satu ibadah yang Allah juga mengerjakannya. Bayangin. Itu satu hal yang pasti Allah. Cuma masalahnya kan berapa orang coba yang paham tadi yang dibaca apa? Ya kan, benar gak? Misalnya pas lagi Mundu aliqad bihi hadhihi durratul maknunah wal jawharatul masuna wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj biqurbi zuhuri isyraqi hadzal siraj. Itu kalau kita paham enak tuh. Oh, Masya Allah. Kita bisa merasakan. Maka dari itu kalau mengundang penceramah yang kira-kira begitu. Sebagian tempat kita sangat sayangkan udah bikin undangan sono sini, ada orang nyumbang, oh apa nih Maulid Nabi, oh mau menyumbang biar berkah. Pas datang penceramahnya ngomongnya jorok ternyata. Iya, ngomongnya perabot wanita. Perabotan wanita diomongin begini, laki sama bini begini. Nah ini musibah. Musibah ini. Kira-kira kalau ada Nabi di situ, etis gak ngomong begitu? Kan gak etis. Makanya jangan. Lucu mah boleh. Kita mah undang penceramah, ada lucunya boleh. Tapi jangan jorok. Jangan kasar gitu. Jangan porno, jangan. Lucu yang sekedar refresh itu bagus. Habib Muhammad almarhum kalau ceramah, wah orang kok digirang semuanya, ketawa semuanya. Tapi juga pulang bawa suatu, apa tadi maulid? Oh kata Habib Muhammad suruh ngamalin ini, baca ini, terus sejarahnya Nabi itu dulu begini, gitu enak. Nah gitu ya. Baik. Jadi dibikin orang itu makin kangen lagi, makin rindu lagi, pengen ketemu. Jadi ada kita dengar misalnya, dalam qasidah tadi. Misalnya ada qasidah itu, yang bikin orang pengen ke Madinah. Ada banyak tuh. Ya Rasulullah qalbi yuhibbak fi fuadi lak ala gawiyah ya Rasulullah. Itu kalau diartiin nanti enak. Qad ataqasid ilaikum wa tarrak lajlikum ashghaluhu dunyawiyah ya Rasulullah. Bayangin itu, waduh enak datang ke sono. Ini kita datang kemari Sohibul Bed ngasih minum, ngasih ntar ada kue-kuean, jamu. Bayangin ente ke Madinah ke rumah Nabi, kira-kira dijamu gak sama Nabi? Hah? Dijamu gak? Sedangkan Nabi sendiri bilang siapa yang datang ke saya nih ziarah setelah saya wafat gak ada bedanya, sama kayak saya masih hidup. Man zarani ba'da mamati wa faka'annama zarani fi hayati. Sama aja. Jamuan dapat gak? Dapat. Nabi baiknya orang. Baiknya orang dijamu, cuma jamuannya bukan sifat materi. Itu hati kita bisa merasakan. Begitu ya? Baik. Kita mulai baca ini surat Ad-Duha. Jadi besok-besok kalau nanti kita baca surat Ad-Duha, kita bisa tahu, oh maknanya begini, artinya begini. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya anak kasih prolog dulu. Surat Ad-Duha ini turun setelah waktu itu ada 10 surat udah yang Nabi terima. Itu hampir tiap hari malaikat Jibril datang. Tiba-tiba ahli sejarah mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 40 hari
Jibril nggak turun-turun. Nabi mulai kepikiran, ada apa nih? Nah, kegelisahannya Nabi ini kemudian diketahui oleh orang-orang. Mulailah ada omongan dari orang-orang yang jahat kepada Nabi, Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya. Oh, Nabi sedih, ya Allah. Dibilang begitu Nabi sedih. Turunlah. Jadi bisa dibayangkan setelah 10 surat ini turun begitu hampir tiap hari Jibril datang, tiba-tiba 12 hari, 40 hari malaikat Jibril nggak turun. Turunlah surat ini. Kita tahu yang pertama ada apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di Gua Hira ya. Nikmat di sono, ya Allah. Kita ada di tempat yang Nabi nerima wahyu. Berasa banget tuh. Ajib. Turunlah. Jadi habis Al-Alaq ada lagi beberapa surat tuh. Anda nggak tahu urutannya, tapi ada Al-Muzammil, ada Al-Mudaththir, Al-Mudaththir iya, terus sama Al-Ikhlas juga di awal-awal, Qul huwallahu ahad, dan beberapa yang lain. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, begitu. Nah, kemudian setelah 10 surat turunlah surat Ad-Duha. Kita ngebaca seakan-akan kayaknya biasa aja, Allah bersumpah demi waktu duha. Wad-duha wal laili idza saja. Padahal setiap kali Allah bersumpah dengan hal itu pasti ada makna yang terselubung, ada makna yang patut untuk kita pelajari. Enggak sekedar gitu doang. Bukan main-main, yaudah bersumpah demi waktu duha, demi waktu malam pada saat sudah hening. Enggak, ada maknanya. Jadi waktu duha itu kapan? Waktu duha itu kurang lebih 20 menit setelah isyraq. Setelah syuruk. Jadi sebelum apa? 20 menit sebelum terbit matahari. Nah, itu kira-kira kalau sekarang jam 6:30 lah kira-kira begitu. Kira-kira. Wadduha. Nah, sampai kapan tuh waktu duha? 15 menit sebelum zuhur. Wadduha wal laili idza saja. Dan demi malam ketika hening. Maghrib terbenam matahari itu udah malam belum? Udah malam jatuhnya, tapi masih terang kan? Adapun yang dipakai di sini malam yang sudah gelap gulita dan hening. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Nabi. Wa ma qala. Dan tidak pula sangat membenci. Jadi qala ini adalah rasa benci yang udah tinggi. Nah, di sini sebagian orang menuliskan, termasuk tadi di sini Anda lihat, dan tidak pula sangat membencimu. Nah, padahal tidak ada huruf kafnya di sini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau ada kamunya di sini harusnya ada ka lagi. Gitu ya. Nah, maka dari itu di sini Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah membenci. Murka iya, tapi benci enggak. Makanya sempat kita bahas kemarin bahwa Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi menyayangi kita. Ada kalanya ana salah sama ente, ana minta maaf, ente maafin ana, tapi belum tentu ente sayang sama ana. Iya ente maafin, iya kan? Ya udah ana maafin. Tapi sayang enggak. Namanya kita habis sakit hati. Allah enggak. Allah itu mengampuni dan menyayangi. Udah diampunin, disayangin lagi. Jadi sekali-kali tidak ada kata pernah Allah itu punya sifat benci. Jadi kita jangan salah kayak kemarin Anda baca quotes lucu, Anda baca quotes lucu. Bayangkanlah katanya. Di quotes gitu ada kata-kata. Bayangkanlah Allah berkata kepadamu, wahai hambaku, aku tahu kamu letih. Maafkan aku. Maafkan aku, bayangin. Allah minta maaf. Maafkan aku mengujimu agar kamu menjadi kuat. Iya, menguji, tapi nggak ada kata maafkan. Gimana sih Allah minta maaf? Ya, emang salah apa? Allah nggak pernah salah.
Jadi gitu. Allah tidak pernah membenci. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Di sini wadduha walaili idza saja. Apa nih qarinanya, sambungannya di mana tuh? Bahwasanya setiap ada waktu gelap datang pasti ada waktu terang. Sekian lama kamu nggak dapat wahyu, habis ini akan dapat wahyu. Nah, kenapa Allah gunakan walaili idza saja? Enggak walaili saja. Tapi walaili idza saja, malam ketika hening, gelap. Maksudnya Nabi dipersilahkan istirahat dulu. Nah, ini malam hening, gelap, istirahat dulu wahai Nabi. Wah, kamu terlalu letih memikirkan umatmu. Pagi, siang, sore, malam, istirahat dulu. Ditahan dulu wahyu. Ya, istirahat sudah, baru Allah sampaikan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik daripada dunia. Atau bisa juga diartikan kalau Prof. Quraisy dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan, sungguh wahyu yang akan datang ini lebih baik daripada wahyu yang kemarin-kemarin. Kemarin kamu udah dapat wahyu 10 surat, udah bagus, udah baik, Masya Allah banyak ilmu. Yang akan datang wahyu-wahyunya jauh lebih mencerahkan lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jangan khawatir, Allah akan berikan apapun sampai engkau ridho wahai Nabi. Bayangin tuh, enak ya? Dijamin sama Allah. Allah bakal kasih sampai ente puas, sampai ente girang, sampai ente ridho, sampai udah nggak ada lagi permintaan yang lain. Selesai semuanya. Karena permintaannya semua udah diberikan sama Allah. Pasti Allah janji akan berikan itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah sebelumnya mendapatimu yatim? Kau ditinggal oleh ayahmu. Kau ditinggal oleh ibumu. Lalu Allah memberikan kamu perlindungan dengan melalui kakekmu Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian melalui pamanmu Sayyidina Abu Talib. Jadi Allah memberikan perlindungan. Sebelumnya Nabi yatim gak ada yang jaga. Allah berikan, ada kakeknya, ada pamannya yang menjadi pembela terdepan dakwah Rasulullah. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini jangan salah arti. Dhal banyak yang mengartikan sesat. Enggak tahu tadi di sini apa. Biasanya orang ngartiin sesat. Nah, itu lebih tepat tuh. Di sini diartikannya orang yang tidak tahu, ya masih oke. Tapi jangan sampai sesat. Karena Nabi nggak pernah sesat sama sekali. Nah, dhal itu artinya gini. Kalau kita di jalanan nggak tahu arah nih kanan atau kiri ya, itu artinya dhal, bingung. Nah, bingungnya di sini bisa bingung fisik, bisa juga bingung pikiran. Yang dimaksud di ayat ini Nabi sedang bingung pikirannya. Ya, ini gimana nih musyrikin? Aduh, pada nyembah berhala. Ya, gimana caranya ya? Kata Allah, tenang. Kamu bingung, fahada. Wa wajadaka dhallan, kamu bingung, fahada. Allah berikan hidayat. Dimulai dari tadi Gua Hira. Wahyu demi wahyu akan diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Nabi. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu ail. Apa ailang itu kekurangan. Apa ya? Wajadaka ailan, iya. Kekurangan lah. Bisa diartikan sebagai ya bisa dibilang miskin, tapi miskin di sini maksudnya adalah bukan satu hinaan begitu, tapi memang Nabi membutuhkan karunia dari Allah untuk kemudian fa'aghna. Apa arti aghna? Ghina apa? Kaya. Nah, sebenarnya artinya bukan membuat kamu kaya, tapi membuat kamu cukup. Orang bisa dibilang kaya itu ketika dia tidak merasa butuh lagi. Ada orang punya duit 10 miliar, tapi kurang mulu. Ama ada orang punya duit 1 juta. Cuman Masya Allah,
bisa makan gorengan, bisa ngopi, bisa ngerokok, tidur nyenyak, ngiler, wah ngiler. Yang 10 miliar nggak bisa tidur, stres, sampai tua begitu terus, pikiran nggak pernah merasa cukup. Nah itu orang fakir namanya. Orang yang kaya itu justru pada saat dia sudah tidak lagi merasa butuh. Semakin tinggi rasa butuh, semakin miskin dia. Berapapun duit yang dia punya. Nah Allah membuat Nabi cukup itu bukan hanya karena ada Sayyidah Khadijah. Tapi memang hatinya Nabi selalu merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Tentu dibantu lagi adanya Sayyidah Khadijah yang menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Maka kepada anak yatim jangan kamu takhar, menghardik ya. Jangan kamu menghardik anak yatim. Jangan kamu menghardik orang yang bertanya atau meminta. Bisa bertanya, bisa meminta. Ada orang nanya, guru nggak boleh menghardik muridnya kalau lagi nanya. Atau ada orang perlu terus minta sama kita, jangan dihardik. Kita bisa bantu, kita nggak bisa bantu, kita ucapkan kata-kata yang baik. Nah, ini dua kaitannya kan sama manusia nih. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Baru habis itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Habis itu baru bicara tentang kepada Allah. Dua ayat tentang manusia, satu ayat tentang hubungan sama Allah. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan urusan sama manusia itu sebenarnya harus diutamakan. Urusan manusia harus diutamakan. Ini anak nih misalnya mau berangkat umroh katakan. Ini urusan sama Allah kan nih. Tiba-tiba sepupuannya datang. Minjem ini dong duit. Ini anak buat ini kurang nih. Buat apa namanya? Sekolahan anak-anak belum bayar 3 bulan. Besok mau ujian gak bisa. Menurut ente harusnya apa yang harus anda kerjakan? Beb, ana udah 2 bulan gak bayar kontrakan. Yang punya rumah tadi datang. Katanya kalau anda gak bayar, anda mau diusir. Anda pinjam dulu dah. Insya Allah ada rezeki anda ganti. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ini bos-bos kontrakan sini. Salah ngomong gua nih. Oh iya, enggak kelihatan. Kalau yang ini sih. Iya benar. Enggak. Kalau yang begini mah enak. Masya Allah. Apakah saya harus begini? Oh gue gak ada urusan. Gue mau berangkat umroh nih. Mau labbaik Allahumma labbaik. Itu benar apa salah kira-kira? 2 ayat diutamakan urusan sama manusia. Baru 1 ayat urusan sama Allah. Bahkan ahli tafsir mengatakan urusan sama manusia kudu harus diutamakan. Kenapa begitu? Karena urusan sama Allah itu dasarnya itu toleransi. Ente bikin dosa, istighfar. Allah maafin gak? Maafin. Ente utang sama orang, minta maaf. Lunas gak tuh utang? Maafin anak ya. Iya maafin. Lunas gak? Kagak bayar. Tetap bayar. Urusan sama orang itu dasarnya adalah hak. Kita mau istighfar segala macam. Kalau dia gak maafin, gak ada kata maaf dari Allah. Tak dulu ente minta maaf, ente udah zalimin dia. Kalau ente salah sama ana, ente istighfar, ana ampunin tuh dosa. Coba kalau sama orang, ana gak ikut campur. Kata Allah sampai segitunya tuh. Sampai ditekankan kita harus utamakan urusan sama orang. Bahkan memang begitu. Ad-dinu muamalah. Ente mau tahu agama orang bagus apa enggak? Laisa bi kathratis shalah wala siyam. Bukan dari banyaknya dia salat atau puasa, tapi lihat gimana dia
bermuamalah, bersosialisasi sama orang. Bagus gak dia? Oh bagus. Oh dia suka bantu, oh dia senyum, oh dia baik ngomongnya. Oh dia sama keluarganya, bininya mah halus banget. Sama anak-anaknya dia, Masya Allah, ngejaga, ngerawat. Cakep yang begini. Itu agama tuh itu. Ad-din muamalah. Agama muamalah. Belum tentu orang yang banyak sholat, yang banyak puasa itu jadi mulia kalau dia ternyata hubungan sama orangnya jelek. Makanya ada hablum minallah, ada hablun minannas. Jangan dilupakan itu. Allah, oh udah pokoknya Allah dah. Wah Allah udah, oh sholat, udah pokoknya sholat. Ini bini lo lapar, sholat. Bini lo lapar, lu kerja, tanggung jawab. Tuh anak tuh, kesian, ya sakit. Nanti bawa ke rumah sakit. Oh ntar Allah, pokoknya Allah, sholat, mau baca Quran. Ntar dulu. Emang ente wali apa? Ya, bisa turunin makanan dari langit kayak Siti Maryam. Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunin makanan dari langit. Coba ente doa begitu. 30 tahun gila. Ya Rabb, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan makanan dari langit. Kata malaikat, lu siapa? Hah? Paling dilemparin kantong kresek. Tuh, wah dari langit. Kosong ternyata, gak ada isinya. Gak bisa. Baru, wa amma bi ni'mati rabbika. Ini ayat juga suka disalah artikan. Ini aneh bukan mau pamer. Cuman Allah nyuruh kalau ada nikmat dari Allah sampein. Sampein itu bukan ceritain kenikmatan ente, bukan ceritain kebaikan ente, bukan. Tapi cara bersyukur, cara menyampaikan bahwa Allah telah memberikan nikmat atas misalnya, atas hartamu, sedekah sama orang. Itu cara wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu bukan ceritain. Lagi main ke rumah saudaranya. Rumah saudaranya, listriknya, pulsanya udah bunyi-bunyi. Tit. Dia datang pakai ngomong lagi. Ana bukan mau sombong. Ini cuma mengamalkan firman Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan atas nikmat dari Tuhanmu sampaikan. Dengerin baik-baik. Kemarin, Ana habis dapat rezeki. Alhamdulillah 1,5 miliar. Tanah bapak Ana udah laku. Dapat duit 300 juta. Alhamdulillah. Ini Ana cuma mau nyampein aja karena disuruh sama Allah. Dia lagi nungguin dia nih. Terus bagaimana? Yaudah nyampein doang. Nyampein. Ya Allah, nggak boleh. Atau sehat badan, jenguk orang sakit. Gimana kabar sehat? Ya kayak Allah lihat begini dah nih lagi ada selang sono, selang sini. Oh Masya Allah, Ana mau cerita, Ana mau ngamalin firman Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ana udah 3 bulan fitness. Sekarang Ana minum susu tiap hari. Angkat beban ya. Ini orang, tadi Ana lari di Senayan 3 putaran. Waduh. Gak boleh begitu. Cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kalau sifatnya materi, berikan kepada yang membutuhkan. Kalau di sini ada yang mengatakan ahli tafsir maksudnya nikmat dari Allah adalah wahyu. Wahyu dari Allah itu nikmat. Maka Nabi sampaikan kepada orang, ajarkan orang. Ada juga begini, ada ceritanya, ada kalanya memang begini. Contoh ya, pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus itu juga kudu dipakai. Dulu di zaman Nabi ada satu sahabat pakaiannya compang-camping. Kata Nabi, ente gak punya baju yang bagus. Kata Nabi begitu. Ada. Ente gak ada duit. Oh ada. Terus kenapa pakai pakaian begini? Pakailah pakaian yang terbaik. Sesungguhnya Allah senang ketika melihat bahwa nikmatnya itu nampak. Ya, bukan dalam rangka pamer, sekali lagi. Bukan untuk kita mengenakan pakaian Islam. Gimana Islam itu mengajarkan kerapihan, keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal.
Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kita pakai pakaian yang bagus, yang rapi. Ada rezeki beli, bukan dalam rangka pamer. Ada sekarang macam-macam. Kita tidak menghukumi orang, tapi ada orang sekarang berlebihan. Ya, yang namanya crazy rich itu. Crazy itu artinya apa? Gila. Kayaknya gila nih orang. Kayaknya gila. Itu dia gunakan untuk penampilan yang terkadang menjadi berlebihan. Itu perhiasan di mana-mana. Mau ketemu orang banyak dia pakai segala macam. Pakai mobilnya yang ini, kadang-kadang pakai pesawat jet mau ini. Yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Nah, itu jangan berlebihan juga. Jangan berlebihan. Ini yang kira-kira bikin orang senang aja, jangan sampai bikin orang empet. Lebay. Udah, oh Masya Allah bagus, rapi. Begitu Rasulullah rapi, ganteng Rasulullah. Sorbannya indah, bajunya rapi, enak dilihat. Sayyidina Hasan begitu kalau naik kuda tuh. Orang lihat, Masya Allah. Terpukau dengan keindahannya. Dulu begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Di sini adalah tadi kalau dapat nikmat dari Allah sampaikan dengan cara sharing, berbagi. Percaya kalau kita aja punya kebaikan untuk berbagi sama orang, masa Allah nggak bisa memberikan kita yang lebih. Kalau kita aja dapat rezeki bagi orang, masa Allah nggak balas tuh kebaikan? Nggak mungkin, pasti dibalas. Kita mau bahas sedikit di ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Waktu turun ayat ini bahwa Allah akan memberikan kepadamu wahai Nabi sampai engkau ridho. Nabi bilang apa? Ya Rabb, la arda wahidan min ummati finnar. Ya Rabb, saya nggak ridho. Kamu janji mau bikin saya ridho, saya nggak bakal ridho kalau ada umat saya yang masuk neraka. Waduh, bayangin. Bayang nggak Nabi? Bahaya banget. Jadi kata Allah nanti di Maulid Diba itu kan dijelaskan. Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukin deh ke surga. Jangan lihat amalnya. Karena amalnya kata malaikat wajadna a'malahum minadz-dzunub ka'amtsalil jibal. Dosanya kayak gunung-gunung ya Allah. Kata Allah kalau gitu jangan lihat amalnya. Deh, tutup buku. Terus gimana? Masukin surga. Karena rahmatku yang maha luas. Tapi sekali lagi saya ingetin dalam hadis yang kita kalau memahami satu hadis itu juga harus dibarengin sama hadis yang lain. Jangan udah dengar begini habis gini udah deh. Ya. Udah dah kalau gitu kita nikmatin aja nih. Kita maksiat tiap hari gak usah ibadah. Jangan begitu. Ternyata para sahabat yang udah dengar ayat itu, yang udah dengar, mereka sholat. Mereka ibadah, kata Abdullah bin Umar. Kalau ada satu aja, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, satu aja ibadah salat saya yang dijamin pasti terima, saya bakal seneng. Ini karena gak ada jadi saya terus ibadah pagi, siang, sore, malam ibadah. Jadi memahami hadis tadi harus barengi dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa syafaatku tidak akan didapati oleh orang yang meninggalkan sholat. Sholat jalanin dulu sebagai bentuk modal. Kayak gini nih misalnya nih. Ini kain nih. Ini kain. Katakan ini kain. Saya bawa ke tukang jahit. Gara-gara robek. Gara-gara bolong kena rokok misalnya. Bisa nggak ditambal? Bisa nggak yang robek dijahit? Bisa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tukang jahit mau apa yang mau diperbaiki? Ya Rasulullah, ini sholat saya nih. Saya jalankan 5 waktu dalam sehari. Cuma kadang-kadang namanya ini kadang suka nggak khusyuk ya Rasulullah. Kadang suka ya mungkin bacaan saya mungkin ada yang kurang benar. Ya, tapi saya udah lakukan sebaik mungkin. Nih masih ada. Oh ya udah sini nih. Rapi udah, tenang aja. Ntar saya yang jahit, saya yang tambal. Tadi kekurangannya tuh Nabi jahit. Tapi kalau nggak ada sholatnya, Nabi bilang apa yang mau saya bantu?
Apa yang mau saya jadikan alasan untuk menolongmu kepada Allah? Nggak ada alasannya. Makanya waktu dibilang begitu, ya Nabi bilang, aku nggak ridho. Tapi bagi orang yang sholatnya 5 waktu. Sholat nggak 5 waktu, ma'assalamah. Dadah udah, dadah. Udah, nggak ada lagi kesempatan. Sholat yang benar. Sholat jangan tinggalin. Sholat, as-salah, as-salah. Nabi bilang waktu di detik-detik terakhirnya, bilang sama umatnya as-salah, as-salah, sholat, sholat. Qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang bikin ente masuk neraka? Itu percakapan ahli surga sama ahli neraka. Kata orang di neraka, qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kita enggak termasuk orang yang mendirikan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bayangkan Allah akan berikan apa yang Nabi mau sampai Nabi ridho. Di antaranya apa? Kalau kita lihat di surat yang lain, semua orang, semua nabi, semua manusia mengharap ridhonya Allah. Benar gak? Iya kan? Kalau lagi Ramadan kita baca apa? Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kita meminta ridhomu. Tapi di ayat ini Allah yang minta ridhonya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa buru-buru dan mengatakan wa ajiltu ilaika rabbi, saya segera datang kepadamu ya Allah, litarda, agar engkau ridha. Tapi di sini Allah yang mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai engkau ridha wahai Nabi. Allah mencari ridhonya Nabi. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Madinah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Nabi lagi sholat, Nabi lagi waktu itu hari-hari itu lagi diledekin nama Yahudi. Ya katanya bawa agama, ternyata cuma ngikut-ngikut agama kita, ngikut Isa, ngikut Musa, kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya katanya bawa agama, ternyata ente cuma jiplak doang. Nabi digituin, sedih Nabi. Tapi Nabi mau ngomong sama Allah juga, Nabi malu. Disuruh ke situ ya udah. Cuma Nabi sedih. Ya, hari-hari itu Nabi suka ngelihat, matanya ngelihat ke langit, gitu. Kayak ada yang mau disampaikan gitu. Lihat lagi. Tapi Nabi diam. Turun tuh firman, turun tuh wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kita udah lihat wajahmu naik turun, ngelihat langit, lihat langit. Langsung kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kita akan pindahkan itu kiblat ke tempat yang kamu mau, yang kamu pengen, yang kamu ridho. Bukan aku yang nentukan, kamu yang tentukan. Mau kemana wahai Nabi? Falanuwalliyannaka, kami akan palingkan untukmu kiblatan, kiblat tardaha, yang kamu ridho. Allah tahu bahwa Nabi pengennya ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayah, udah palingkan. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana aja paling arahkan wajahmu ke arah sana. Nah, bisa dibayangkan. Sampai hari itu sholatnya itu di pertengahan pindah kiblat tuh. Di masjid itu tuh Nabi lagi sholat di situ, pertengahan sholat Nabi pindah kiblat. Yang di belakang makmum juga belok gitu. Itu sejarahnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya cintanya Allah kepada Nabi, dan Nabilah memang yang paling tahu bagaimana cara menggapai ridhonya Allah, bagaimana cara menggapai apa yang diinginkan dari Allah. Semua malaikat waktu kan ada di hadis ini, saya tutup dengan hadis ini. Kan ada di hadis. Semua nabi waktu di hari kiamat nanti kan kita nih digambarkan bakal datang berbondong-bondong pertama ke Nabi Adam. Semua kita bakal bilang, wahai ayah kami Adam, nih kita nih anak cucumu semuanya nih manusia, tolong kita dong. Ah kata Nabi Adam, nafsi enggak.
Saya nggak bisa nolong. Ini hari udah nggak ada kesempatan lagi, mau nolong bagaimana? Saya aja lagi mikirin diri saya. Nabi Nuh, Nuh ya Nabi Allah. Wahai Nabi, wahai Nuh. Kata Nabi Nuh, oh enggak, minta maaf dah, udah nggak ada kesempatan deh. Kemarin di dunia iya lo minta maaf, sekarang udah akhirat. Ibrahim, ya Khalilullah, wahai orang yang di hatinya hanya ada Allah, Ibrahim. Ayo tolong kita. Ya nafsi. Musa, kamu kan julukannya Kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah. Ayo omongin sekarang. Kata Nabi Musa, oh itu di dunia, sekarang mau udah gak ada kesempatan lagi, udah kelar. Yang ada sekarang hisab. Udah gak ada lagi. Isa, Ruhullah, yang langsung ditiupkan dari ruhnya Allah. Kata Nabi Isa, gak bisa. Hari itu manusia cari ke sono kemari. Ternyata ada satu orang lagi sujud aja. Lagi sujud aja. Gak diangkat-angkat tuh kepalanya. Ya. Semua orang lagi bingungan. Ini sujud gak diangkat-angkat. Akhirnya kata Allah apa? Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta washfa' tushaffa'. Minta, aku akan berikan. Mau minta syafaat, aku berikan. Mau nolongin siapa, aku perkenankan. Bayangin, di hari itu ternyata cuma Nabi yang tahu masih ada celah buat turunin rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kita udah kebingungan, bingung mau gimana? Satu makhluk ini saja yang bisa merayu Allah supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما شر برضاك وآذنا من الشرواك واجعلنا قبلك الحق واسمنا ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من نال بك بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.